Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkatnya pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian indah di bulan Ramadan, di Ramadan yang ke-9 ini bersama saya Fatimah Az-Zahra dan pemateri kita pada hari ini yakni Ustadz Miftah Farid Ridha MPD. Salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Miftah Farid Ridha MPD untuk menyampaikan kajiannya dengan tema membasuh luka Palestina di bulan Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul ahad wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa di hari ke-9 di tahun 1445 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sudah dirindu-rindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semenjak beliau baru masuk di bulan Rajab, Nabi senantiasa berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memanjangkan umur kita sehingga kita di tahun ini masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa memakmurkan bulan Ramadan kali ini, kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi amalan-amalan yang dimurkai olehnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dikatakan di dalam satu riwayat bahwa ketika di bulan Ramadan setiap harinya akan dikumandangkan seruan yang tidak didengar oleh manusia, yaitu yang berbunyi ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat baik, maka menghadaplah, kerjakanlah, lakukanlah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin berbuat buruk, berbuat maksiat, aqsir, kurangilah, tahanlah, jangan lakukan. Ini adalah sebagai motivasi kita sebagai mukmin untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik, dengan amal ibadah, dengan amal-amal saleh. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang paling utama adalah amalan wajib yang sudah Allah perintahkan kepada kita, yang dimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa memiliki keutamaan yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan imannya kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, alangkah meruginya kalau kita mendapati bulan Ramadan tapi kita tidak diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, lalu terdengar oleh para sahabat Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Maka di saat itu seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau naik ke atas mimbar, aku mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril." Tadi datang kepadaku Jibril. Kemudian di antara yang diucapkan oleh Jibril adalah, "Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Siapa yang mendapati bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, tapi dia tidak diampuni oleh Allah, lalu dia masuk ke dalam neraka, semoga Allah membuat dia semakin jauh. Artinya, kemudian Jibril mengatakan, "Qul amin," katakan amin. Maka fakultu amin, Nabi Muhammad pun mengatakan, aku pun mengucapkan amin. Yaitu doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril agar orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, semakin jauh dari Allah, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang lebih celaka dari orang yang seperti ini? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian banyak juga amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya, hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan zikir yang biasa diucapkan sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ucapkan zikir ini sebanyak-banyaknya, lebih-lebih di waktu ketika ingin berbuka puasa atau di saat sahur. Kemudian hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui, yang di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah." Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi satu huruf dinilai 10 pahala oleh Allah. Wala aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, tetapi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala. Kemudian dikomentari oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu bisa dilihat kutipan apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa pahala 10 itu adalah bagi mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu dan di luar solat. Adapun mereka yang membaca Al-Quran di saat dia solat, di saat dia berdiri di dalam solat, maka satu hurufnya bernilai 100 pahala. Dan jika dia membaca Al-Quran di saat di dalam solat dengan posisi dia sedang duduk, maka dia mendapatkan 50 pahala satu huruf.
Kemudian jika dia membaca Al-Quran di luar solat tapi dalam kondisi dia mempunyai wudu dalam kondisi yang suci, maka dia mendapatkan pahala 25 dalam satu hurufnya. Kemudian jika dia membacanya dalam keadaan tidak di dalam solat dan tidak dalam keadaan mempunyai wudu, maka dia mendapatkan 10 pahala untuk setiap satu hurufnya. Begitu besar ganjaran yang didapatkan dengan kita membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan, yang dimana kita ketahui di bulan Ramadan amal ibadah manusia akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya dengan berkali-kali lipat. Kemudian amalan yang juga yang agung yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap sesama muslim. Lebih-lebih muslim, para muslimin yang saat ini sedang terzolimi, sedang dianiaya, ya, wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang dimana sejak tanggal 7 Oktober yang lalu mereka terus digempur oleh Zionis Israel sampai dengan detik ini. 160 hari kurang lebih sudah berlalu. 6 bulan sudah berlalu, sudah banyak orang-orang di sana yang mati syahid. Bahkan sampai dengan detik ini dikabarkan bahwa yang sudah mati syahid sekitar 38.000 orang dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Ada yang meninggal karena kelaparan dan kehausan karena mereka tidak menemukan makanan dan minuman yang bisa mereka konsumsi. Ada yang hilang, bahkan tidak tahu kabarnya apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Dan dari 38.000 syuhada, orang-orang yang mati syahid tersebut, kalau dilihat kita baca ternyata 13.000-nya itu adalah anak-anak kecil dan bayi-bayi. Kemudian 9.000-nya adalah perempuan. Jadi 72% korban yang syahid dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, 72%-nya adalah dari kalangan anak-anak kecil dan juga perempuan. Luar biasa, mereka saat ini dalam kondisi yang sangat menderita. Mereka dalam peperangan yang sangat mengerikan. Ini adalah pembantaian manusia, ini adalah genosida. Orang-orang Zionis tidak lagi memperhatikan aturan-aturan peperangan dunia. Siapa yang ada di hadapan mereka, mereka bunuh. Mau itu anak kecil, mau itu perempuan, mau itu orang tua, bahkan orang yang sakit sekalipun, semuanya mereka bantai. Bahkan baru beberapa hari yang lalu mereka menyerang rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Asy-Syifa. Di sana 50 orang yang telah mati syahid akibat serangan tersebut. Bahkan saking kejamnya mereka, di saat orang-orang menunggu bantuan makanan dan minuman, lalu datang bantuan tersebut, ternyata bantuan itu hanyalah pancingan. Di saat mereka mengerumuni bantuan tersebut, lalu mereka dijatuhi bom dari atas sehingga semua yang ada di situ tewas. Luar biasa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka tidak ada satu rumah kecuali pasti sudah ada yang syahid. Semua rumah-rumah dihancurkan, semua masjid, sekolah, kampus, semuanya dihanguskan di bumi, dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian banyak daripada ibu-ibu yang sudah meninggal anak-anaknya, banyak anak-anak yang sudah menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mereka bahkan sudah diintai kematian setiap waktunya. Oleh karena itu hendaknya kita tunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman yang ada di sana. Ingatlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man yahtam bi amrin muslim falaysa minhum," atau kama qala Nabi. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, tidak peduli dengan nasib sesama muslim, maka dia tidak termasuk daripada mereka. Artinya orang yang tidak peduli dengan sesama muslim tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Maka tunjukkanlah dukungan kita
kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Pertama yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah dengan terus mendukung mereka, menyebarkan kisah-kisah tentang mereka dengan siapapun kita duduk. Kalau kalian adalah guru-guru, maka ceritakan kisah Palestina ini kepada murid-murid kalian. Kalau kalian adalah orang tua, maka ceritakan kisah ini, kekejaman para penjajah itu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina kepada anak-anak kalian. Dan jika kalian pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, maka ceritakanlah kisah ini kepada siapapun teman duduk kalian. Kalian ingatkan kepada mereka penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kalian yang ada di Palestina. Kemudian yang kedua, sisihkanlah doa kalian di setiap waktu dan keadaan. Setiap solat kalian doakan untuk saudara-saudara kalian yang di sana sehingga bisa mereka mendapatkan kemerdekaan secepatnya. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah dihimbau oleh Majelis Ulama Indonesia, kita sebagai seorang muslim harus, apalagi di bulan Ramadan ini, hendaknya kita menjauhi produk-produk ya yang mendukung pergerakan Israel. Kita perhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, makanan, minuman, sabun dan pakaian dan semua hal. Jika mereka produk-produk itu berafiliasi dengan Israel, maka jauhi, jangan digunakan. Ganti produk-produk itu dengan produk Indonesia atau produk Palestina sebagai bentuk dukungan kita terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Kemudian yang terakhir, untuk kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di sana, hendaknya jika kita punya rezeki yang lebih, hendaknya kita sisihkan harta kita untuk kita donasikan, kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang saat ini sangat membutuhkan. Mereka tidak menemukan makanan, bahkan kalau kita lihat di media sosial, kita lihat video-video mereka, ada yang mengambil sisa-sisa makanan yang ada di tanah. Ada mereka yang mengambil air yang sudah jatuh di tanah. Sangat banyak sekali dari mereka yang sudah syahid dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Kemudian walaupun sedikit yang kita donasikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi akan bertambah dan bertambah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap orang akan berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, jika mempunyai kelebihan dalam harta, hendaknya kita sumbangkan, kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jika kita tidak punya harta untuk yang kita sumbangkan, maka jangan lupa minimal teruslah kita berdoa di setiap salat kita, di setiap tempat duduk kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir untuk kita sebagai motivasi untuk kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Miftah Farid Ridha tadi, sudah seharusnya lah kita bersyukur karena saat ini kita bisa melakukan segala ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini dengan penuh rasa ketenangan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka selalu merasa ketakutan dan penuh dengan segala ancaman. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita Ustadz Miftah Farid Ridha MPD, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setelah menonton video ini. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.